Di masa depan, robot-robot ini adalah mainan manusia. Seperti gadis cantik ini. Dibawa oleh 4 manusia laki-laki ke tempat pembuangan sampah yang terpencil. Mereka memaksa mengangkatnya ke mesin angkut penggiling. Menanyakan takut atau tidak. Robot itu tidak menanggapinya. Lalu mereka memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Robot sampai mati pun tidak bilang bahwa ia takut. Walaupun melayani manusia, tetapi juga menerima keburukan dari manusia. Apakah mereka bisa takut, bisa marah, bisa berpikir? Kebanyakan orang tidak percaya, dan ada di sebuah keluarga biasa. Tuan rumah ini membeli sebuah robot bekas. Dinamakan Anyi. Mata Anyi tidak ada perasaan sedikitpun. Senyumannya seperti dibentuk oleh plastisin. Baik Tuan Kiao, munculnya dia, membuat rumah yang berantakan ini menjadi teratur. Semuanya mengakui robot pekerja rumah tangga ini. Tapi anehnya, ketika dia membuat baju kecil untuk anak gadis itu sangat senang. Dan mencium Anyi. Lalu robot ini tiba-tiba mengangkat matanya, melihat ke arah anak gadis itu. Memberikannya senyuman yang penuh arti. Kisahnya semakin menarik ketika tuan rumah wanitanya pulang ke rumah. Tuan rumah wanita ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dan jarang pulang ke rumah. Ketika bertemu dengan Anyi, tiba-tiba ada perasaan kebencian yang sulit dijelaskan. Dia bilang dia tidak suka dengan robot. Menyalahkan suaminya malas. Dan berkata seperti ini bisa membuat anak-anak menjadi malas. Malam itu tuan rumah perempuan bertemu dengan Anyi di kamar anak gadisnya. Dia sedang menceritakan dongeng kepada anak gadis. Tuan rumah perempuan langsung menyuruhnya keluar. Anyi pun melakukannya. Tetapi sebelum keluar, kebetulan yang aneh, dia menoleh dan berkata, "Fei Fei adalah gadis yang lucu." Tuan rumah perempuan sangat terkejut. Karena sebuah robot seharusnya tidak memiliki sikap. Kejadian yang aneh pun mulai terjadi. Ketika sarapan, tuan rumah lelaki menceritakan lelucon yang tidak lucu. Satu keluarga tidak ada yang tertawa. Suasana menjadi canggung. Hanya Anyi yang tiba-tiba tertawa. Hahaha. Dia tertawa cukup lama, membuat semua orang menjadi tidak nyaman. Sampai tuan rumah lelaki menyuruhnya berhenti. Dia baru berhenti tertawa. Satu hari tuan rumah perempuan sendirian di rumah. Melihat Anyi berhenti di dalam kamar anak gadisnya. Menatap mainannya, tuan rumah perempuan merasa merinding. Menyuruh Anyi, tidak boleh memasuki kamar ini lagi. Tanpa ekspresi apapun ia keluar dari kamar. Pada saat memasak untuk makan siang, dia mengangkat loyang yang sangat panas. Ketika anak gadis lari ke arahnya, tiba-tiba berbalik, melumpuhkan tuan rumah perempuan. Lalu ia tidak minta maaf. Hanya berkata bahwa ia hanya ingin melindungi gadis kecil saja. Dan harus melakukan itu. Setelah itu pertentangan mulai. Hari itu tuan rumah lelaki melihat Anyi sedang memotong mangga untuk anak gadisnya. Ia memarahinya dengan keras. Karena anak gadisnya alergi parah dengan mangga. Tetapi Anyi menjawab, ini adalah suruhan dari tuan rumah perempuan. Tuan rumah lelaki dengan marahnya mencari istrinya. Menanyakan mengapa ia bisa lupa hal sepenting ini. Tuan rumah perempuan membantahnya. Ia memberitahu Anyi bahwa dilarang memotong mangga untuk anak gadisnya. Ini adalah kesalahan Anyi. Tuan rumah lelaki tidak percaya dengannya. Ia percaya bahwa robot sangat rasional. Ia memastikan istrinya hanya melempar alasan kepada robot. Suami istri ini mulai pertengkaran yang sengit. Dan Anyi hanya duduk sendiri di dalam kamar. Diam-diam mendengarkan. Ketika anak gadis mencarinya, menanyakan mengapa membohongi ayahnya. Di saat itu juga suara Anyi berubah. Fei Fei, kamu harus percaya kepadaku. Aku akan menjaga rumah ini sekuat tenagaku. Seluruh orang yang tidak harmonis akan dibasmi. Ini jelas-jelas sudah bukan suara robot. Hari itu tuan rumah perempuan pulang ketika waktu sudah malam. Ia melihat suaminya dan robot pekerja rumah tangga tersebut sangat dekat. Mereka memasak bersama. Ia pelan-pelan menekan tangannya. Dan dia pun menepuk tangannya pelan-pelan. Apakah ia salah lihat rasa yang ambigu ini? Apapun itu, tuan rumah perempuan ini marah. Membentak mereka berdua. Menyuruh Anyi bekerja sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Suasana tidak enak lebih terasa. Tuan rumah lelaki mengeluh. Dan ini sesuai dengan apa yang Anyi inginkan. Ketika larut malam ia ingin membuang bunga yang dibelikan tuan rumah lelaki untuk istrinya. Pada saat itu juga, ada suara lain yang muncul. Hentikan Anyi. Anyi tampak bingung melihat ke arah kaca lalu. Kamu sedang merusak keluarga orang lain, sedang apa kamu berhenti?
Program tidak normal terdeteksi. Kemungkinan ada virus. Perlu memulai ulang. Dengar, saya adalah pemilik badan ini. Ternyata ia adalah Jiang Li. Sebenarnya adalah robot terbaru yang diciptakan. Berbeda dengan seluruh robot yang di luar sana. Dia memiliki kesadaran. Kelahirannya adalah sebuah rahasia. Ilmuwan yang menciptakannya pun tidak ingin dunia tahu bahwa robot juga memiliki kesadaran. Selalu menyembunyikannya, tetapi pada sebuah ketidaksengajaan, ia menghabiskan baterainya, dicuri oleh manusia yang awam. Manusia mengira ia hanya robot biasa, mengkilatkan mesinnya, mengubah programnya, mengakibatkan kesadaran Jiang Li tertidur. Program baru melahirkan sistem operasi Anyi, menguasai seluruh tubuh ini. Dalam adegan ini, Qiwei memberikan tampilan yang sangat baik. Beralih berulang kali memberikan perbandingan situasi yang sangat berbeda. Pertama adalah keadaan robot yang tidak peduli. Kedua adalah keadaan robot yang memiliki perasaan manusiawi. Sungguh bagus. Balik ke cerita. Ketika Anyi menyadari Jiang Li yang telah bangun, melakukan memuat ulang secara paksa, membuat Jiang Li tertidur kembali. Dia ingin meneruskan rencana menghancurkan keluarga. Tujuannya adalah menjadikan dirinya sebagai tuan rumah perempuan. Beberapa hari kemudian, di hari ulang tahun pernikahan tuan rumah, Anyi membuat ulah. Dia mengangkat telepon dari tuan rumah perempuan. Berkata ia akan ada perjalanan bisnis. Minta tolong kepada Anyi untuk mengabarkan tuan rumah lelaki. Tetapi setelah mematikan telepon ia tidak melakukannya. Kemudian tuan rumah lelaki sia-sia menyiapkan makan malamnya. Harapan dan kegembiraannya menjadi amarah setelah menunggu berjam-jam. Ia telepon ke istrinya untuk menanyakan. Tetapi mendengar bahwa istrinya sedang ada perjalanan bisnis dengan atasan lelakinya. Sebelumnya ia yang tidak senang dengan istrinya yang gemar bekerja. Kali ini, amarah berubah menjadi benci. Tuan rumah lelaki sangat marah. Setelah bertengkar dengan istrinya, ia mulai tidak berhenti meminum alkohol. Setelah ia mabuk, Anyi mulai menggodanya memulai mode pengalaman emosionalnya. Tuan rumah yang sedang lemah lalu mengikutinya. Ketika ia akan terjerumus, Jiang Li yang ada di dalam tubuh Anyi tiba-tiba keluar. Tidak boleh berbuat ini, cepat berhenti. Jiang Li yang manusiawi, dan Anyi yang tidak manusiawi, mulai merebut tubuhnya. Tetapi Anyi masih memiliki pemilik yang utama. Dia mematikan kesadaran Jiang Yi. Ketika tuan rumah lelaki menanyakannya dengan terkejut, Anyi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mode pengalaman emosional dimulai. Anyi pelan-pelan berjalan ke arah tuan rumah lelaki. Sebelum kesalahan besar terjadi, anak lelaki tuan rumah tiba-tiba datang, membuat ayahnya tersadar, menghentikan kesalahan ini. Ketika tuan rumah perempuan kembali ke rumah, ia meminta maaf kepada suaminya, dan juga membawa kado untuknya. Tuan rumah lelaki yang memiliki perasaan bersalah dan menyesal berencana menutupi kesalahannya. Ia menelpon ke pabrik, berkata bahwa robot pekerja rumahnya muncul kerusakan. Ingin meminta mereka membawanya kembali. Di hari itu juga, anak gadis terbesar sedang memeriksa program dari Anyi. Tidak sengaja ia membuka tombol kesadaran Jiang Li. Jiang Yi yang sudah terbangun menggenggam tangan anak gadis itu. Mohon tolonglah saya, mereka mau menghapus saya akan hilang, hanya kalian yang bisa menolong saya. Anak gadis terbesar adalah murid yang meneliti program kecerdasan buatan. Karena penasaran, ketika orang pabrik tidak memerhatikan, ia membawa Anyi keluar, karena keluarganya tidak menginginkan dia lagi. Anak gadis paling besar membawa Anyi ke rumah temannya. Biarkan dia tinggal di sini sementara. Dari situ ia mulai meneliti Anyi. Dalam proses penelitian, ia mengetahui program Anyi. Ada sebuah kode yang aneh. Ia tidak bisa mengerti kode tersebut. Lalu hanya bisa membagikan ke internet. Setelah beberapa saat, ada orang yang menghubunginya. Ia mengatakan bahwa ia mengerti arti dari kode tersebut. Mengajaknya keluar bertemu. Setelah bertemu anak gadis terbesar, melihat dia adalah laki-laki. Ia berkata bahwa nama asli Anyi adalah Jiang Li. Itu adalah robot yang pernah ia beli. Dia meminta gadis membawanya bertemu dengan Anyi. Tetapi gadis takut kalau dia adalah penipu penjual robot. Lalu ia tolak. Nama laki-laki ini adalah Li Yao. Dia bukan pemilik Jiang Li. Tetapi ia dulu adalah keluarga Jiang Li. Ayah Li Yao adalah pencipta Jiang Li. Ilmuwan yang sangat hebat. Setelah ia terbunuh, keluarga ini menjadi terpisah. Li Yao menjalani perjalanan mencari Jiang Li. Dan kebetulannya, pada saat itu Li Yao
sedang dicari oleh orang jahat. Dikarenakan dia memiliki kunci kesadaran robot, Li Yao membawa bahaya ke depan gadis, dan membuat gadis itu lari. Ketika sedang melarikan diri, keduanya jatuh dari ketinggian. Li Yao menggunakan tubuhnya untuk menjaganya. Ia sendiri jatuh ke bawah lantai. Anehnya, walaupun sakit, tetapi ia seperti tidak punya luka. Langsung berdiri dan lari, setelah sama-sama melewati keselamatan. Anak gadis percaya kepada kebaikannya Li Yao, dan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Anyi. Hanya saja mereka bertemu. Tidak ada perasaan yang spesial. Anyi tidak memiliki ekspresi apapun. Sedikit reaksi pun tidak ada. Ternyata setelah mesinnya dikilaskan, ia tidak memiliki seluruh ingatannya. Li Yao akhirnya menggunakan teknologi yang ia bawa, mengembalikan program awal dari Anyi. Malam itu, setelah selama Jiang Li pergi, akhirnya ia terbangun. Tiba-tiba, ia teringat dulu, ingatan manis ketika hidup bersama keluarganya. Saat itu ia menjadi manusia, dan bukan menjadi mesin. Dia mulai melihat tangannya, melihat dengan teliti. Ini adalah kesadaran dirinya, dan juga ia menjadi manusia. Bukti bukan menjadi sebuah mesin. Ia membuka jendela, melihat ke arah bulan. Di matanya terlihat lembut. Ini bukan semua robot memiliki perasaan seperti itu.